Kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang kita ingin mengikuti gaya hidupnya Qarun. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kadang kita ingin mengikuti cara hidupnya Fir'aun. Apa yang dimaksud dengan cara menghidupi cara hidupnya Qarun dan mengikuti cara hidupnya Fir'aun? Yaitu dengan tidak melatih hati kita, tidak menata hati kita di saat harus berurusan dengan namanya dunia dan jabatan. Banyak dunia dan jabatan menjadikan orang lupa dengan agamanya. Biarpun dia beragama, ternyata seperti orang tidak beragama. Karena dikuasai di hatinya dengan namanya hubbul jah, cinta pangkat, mengikuti Fir'aun. Wa hubbad dunya, hubbal mal, cinta dunia. Khirs alal mal, cinta kepada dunia. Seorang muslim mukmin bukan tidak boleh memiliki kekayaan. Boleh memiliki kekayaan. Sebab ada orang kaya selamat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan banyak orang punya kekayaan yang melimpah, tapi ternyata bahkan punya jabatan tertinggi, tapi mereka selamat. Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman dan yang lainnya. Akan tapi biarpun mereka itu diuji oleh Allah dengan harta berlimpah, harta itu tidak pernah menguasai hatinya. Harta itu tidak pernah menguasai hatinya. Nah, malam ini kita ingin belajar seperti itu, bagaimana kita ini agar tidak dikuasai, hati kita ini tidak dikuasai oleh cinta kepada dunia dan cinta kepada pangkat. Cinta kepada dunia dan cinta kepada pangkat itu membahayakan siapapun dia. Si fakir pun akhirnya menjadi mencuri karena berharap dia bisa mendapatkan kekayaan. Kalau dia bekerja pun menculas, bohong, dia tidak jujur. Jadi pejabat menjadi pejabat yang korup. Jadi kiai pun dia adalah orang yang menghabiskan duit yayasan dan duit masjid. Kenapa? Hatinya yang tidak benar. Hatinya yang tidak benar dikuasai oleh hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kemudian dibarengi juga kesombongan yang mengiringinya. Ini merugikan. Jadi apapun dia akan sengsara. Mau jadi apapun, sebut saja kiprah di dalam dunia wujud ini. Sebut semuanya, tapi kalau sudah hatinya tidak benar dikuasai oleh hubbud dunya, akan menjadi orang yang salah. Itu tadi, jadi kiai pun juga kiai tidak benar. Ulama ulama yang menjual agamanya demi hartanya. Ulama yang menjual agama demi jabatan kadang, na'udzubillah. Dia meninggalkan tugas agama yang sangat mulia demi mendapatkan jabatan yang na'udzubillah. Banyak orang terjerumus di dalamnya. Nah, ini yang harus kita fahami terlebih dahulu sebelum kita berusaha menata hati kita. Banyak orang terjerumus, terpeleset dengan kekayaannya. Tapi juga tadi kami sebutkan banyak orang selamat dengan kekayaannya. Semuanya kuncinya di hatinya. Dan sekarang bagaimana kita menata hati kita di saat diuji oleh Allah dengan kekayaan, kita tidak kepleset. Di saat diuji oleh Allah dengan tahta, tidak terpleset. Nggak akan bisa dibeli, jadi ulama nggak bisa dibeli. Sekarang ada ulama dibeli. Bukan sekarang, dari zaman dulu ada orang-orang yang terjerumus. Mencari ilmu kelihatannya, belajar kelihatannya, serius dalam menuntut ilmu. Akan tapi ternyata di hatinya ada hubbud dunya. Yang ingin dicari adalah dunia, bahkan telah menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, maka orang yang semacam ini akan mudah dibeli. Lihat. Jadi kiai tidak punya kemuliaan dia di hadapan Allah. Kenapa? Menganggap kemuliaan adalah dengan hartanya. Sehingga muncul juga nanti ini kan calon ulama semuanya ini.
Hati-hati, muncul nanti kiai gede-gedean pondok, besar-besaran majelis. Sampai nanti bangga-banggaan merek mobilnya. Jangan dianggap tidak ada ini semuanya. Isyarat dari Nabi ada. Makanya fahami isyarat-isyarat semacam ini agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Ingat, kalau sudah hatinya tidak benar dengan urusan dunia dan tahta, prestis, gaya hidup, pengen disanjung orang, kesombongan yang ingin terus dibesarkan, membesarkan kesombongannya, lihat, jadi apapun dia akan menjadi orang yang tidak benar. Semuanya, sebut semua profesi yang ada, akan tidak benar. Na'udzubillah. Kaya melarat, pejabat rakyat, semuanya jadi tidak benar. Maka mari kita tata hati kita, Masya Allah.